Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yata Fajar Winanto. Saya dari kelas 1A3. Di sini saya akan merespon atau memberi pendapat dari tugas-tugas yang dosen saya telah kasih kepada saya dengan pelajaran keterampilan akademik dan lifelong learning. Antara lain tugas-tugasnya respon beberapa video dan juga RPS serta PPT yang telah diberikan terlebih dahulu oleh dosen saya. Oke, langsung saja yang pertama saya akan merespon tentang RPS. Jujur, kesan pertama saya setelah melihat RPS ini sangat takjub dari segi desainnya dan juga dari pemberian kata demi kata atau kalimat demi kalimatnya sangat amat menarik untuk dibaca dan untuk dipelajari. Dan juga dari segi materi atau tugas yang rencananya akan diberikan kepada kita semua itu sangat menarik untuk dipelajari dan untuk dikerjakan, mulai dari tugas atau materi individu ataupun kelompok sekalipun. Dan selanjutnya saya akan merespon tentang PPT. Jujur, kesan saya pertama kali setelah melihat PPT ini sangat kaget di segi jumlah slide-nya, yaitu mencapai 69 slide. Tapi walaupun slide-nya sebanyak ini, desain slide demi slide-nya juga sangat menarik untuk dipelajari dan untuk dipahami juga. Tapi dari poin-poin tersebut, saya telah menyimpulkan atau ingat tentang Society 5.0. Apakah itu Society 5.0? Society 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah-masalah sosial melalui sistem yang secara masif mengintegrasikan dunia cyber dan dunia fisik. Itu adalah penjelasan dari Setkap Jepang. Dari penjelasan tentang Society 5.0 ini, saya tangkap atau saya simpulkan, jadi kita pasti akan merasakan kondisi Society 5.0 ini. Dunia ini akan berkembang. Karena dari perkembangan dunia ini, manusia pasti berubah pola pikirnya ke arah yang lebih efektif dengan cara menggantikan tenaga kerja manusia dengan robot. Maka dari itu, mulai sekarang, marilah kita bangun kehidupan yang lebih baik dari ranah fisik maupun digital. Oke, selanjutnya saya akan merespon atau mereact atau memberi pendapat tentang video study skill yang dipublikasikan oleh channel yang bernama Crash Course. Dan di openingnya yang berjudul Crash Course Study Skill Preview, beliau memperkenalkan dirinya yang bernama Thomas Frank, dan dia adalah pendiri collegeinfogeek.com. Beliau adalah penulis buku yang berjudul 10 langkah untuk menghasilkan nilai yang mengagumkan. Dan beliau adalah pencipta channel YouTube yang semuanya tentang cara menjadi pelajar yang lebih efektif. Dan beliau menjelaskan akan membahas atau berbagi apa yang sudah beliau pelajari, seperti bagaimana cara mencatat yang efektif, atasi tugas membaca, tulis makalah, dan tentu saja belajar untuk ujian. Menurut beliau, mempelajari seperti ilmu sejarah, ilmu komputer, dan ilmu sastra itu adalah kemampuan penting untuk dimiliki dan diasah karena ekonomi kita menjadi lebih didominasi oleh informasi. Dan orang-orang yang dapat menguasai informasi itu akan mempelajari keterampilan baru dengan cepat dan menggabungkan apa yang mereka ketahui dalam cara baru dan inovatif akan menjadikan orang-orang yang sukses. Dan ditambah, ketika Anda tahu bagaimana cara belajar secara efisien untuk suatu tes, Anda dapat punya waktu lebih banyak untuk bermain Mario Kart. Episode yang pertama yang membahas tentang mencatat yang diberi judul Taking Notes Crash Course Study Skills #1. Tips pertama tentang mencatat yang beliau berikan yaitu kamu perlu menyimpannya di tempat yang dapat mudah kamu akses dan kamu perlu mengubahnya ke dalam kata-kata kamu sendiri. Dan selanjutnya beliau memberi tips mencatat yang akan membuat kamu sukses. Yang pertama, datang ke kelas dengan alat yang benar. Apa saja alat itu? Alat tersebut adalah kertas, laptop, atau lengan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Princeton pada 2014, siswa yang mengambil catatan pada 15 menit kuliah menggunakan laptop menulis rata-rata 310 kata, dan mereka yang menulis kertas hanya 173 kata. Jadi, sepertinya mengetik catatan memang memberikanmu keunggulan dalam kecepatan. Di video ini saya hanya menonton satu episode saja, tapi walaupun hanya satu video, saya dapat menambah wawasan atau pembelajaran banyak juga. Nah, mungkin untuk teman-teman yang penasaran atau mungkin mau lihat episode-episode yang lainnya, bisa langsung kunjungi channelnya Thomas Frank yang bernama Crash Course, atau kunjungi web ini di atas ini, atau bisa langsung klik link deskripsi. Oke, masuk video kedua berjudul Make a Good Study Plan yang dipublikasikan oleh channel yang bernama University of Groningen. Di video ini dijelaskan cara belajar dengan terstruktur. Gimana cara belajar dengan terstruktur?
terstruktur. Belajar terstruktur adalah cara belajar yang tidak boleh dikerjakan asal waktu atau entar-entaran biasa kita sebut. Jadi metode pembelajaran ini adalah dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kita sendiri. Misal, kita sudah menentukan waktu belajar matkul ini di hari Sabtu jam sekian. Nah, langsung kita kerjakan di hari itu juga dan jam itu juga. Jangan mentang-mentang masih ada waktu, kalian malah bilang tar-taran. Atau beliau menamakan itu adalah prinsip SMART. Apa itu SMART? Ada panjangannya, yaitu S, spesifik atau spesifik, dan M, measurable atau dapat diukur, dan A, acceptable atau dapat dikerjakan, dan R, realistic atau realistis, dan T, time bound atau ada kurun waktu. Nah, gimana cara kamu menggunakan teori SMART? Yang pertama, mulai menggunakan agenda dimulai hari ini sampai 6 hari ke depan. Kedua, tulis semua jadwal matkul kalian. Lalu kegiatan yang sudah direncanakan dengan teman atau lainnya. Selanjutnya, beri waktu istirahat sehari atau 2 hari. Selanjutnya, dan beri waktu belajar mandiri, dan berilah waktu kosong setelah belajar selesai, dan periksa apakah semua jadwal sudah selesai. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.